Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada hari Senin, tanggal 5 Januari tahun 2026. Sebelum memulai teori presentasi UAS kali ini, filsafat ilmu hukum, kali ini izin memperkenalkan diri. Nama saya Fidya Farum Raufik, kita dipanggil Afin dari Prodi Hukum, NIM 2025 197 dari mahasiswa Universitas Sayyidina Muhammadiyah. Kali ini kita akan memilih tema masih pentingkah teori filsafat ilmu di zaman sekarang yang serba teknologi. Next, pada screen kali ini kita akan membahas tentang mengantar masalah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya dan karunia-Nya sehingga Afin dapat menyelesaikan presentasi yang berjudul masih pentingkah teori filsafat ilmu di zaman sekarang yang serba teknologi. Ini dengan baik teori UAS ini disusun untuk memenuhi UAS filsafat hukum dan memberikan pemahaman lebih tentang isu penting di era digital dan disandingkan dengan teori filsafat ilmu hukum. Afin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Pak Muhammad Rizal SHMH selaku dosen filsafat hukum. Mengapa topik ini penting untuk dibahas dikarenakan filsafat hukum adalah teori kuno pada masa Socrates 500 sebelum Masehi karena ia adalah filsuf yang pertama-tama memberikan perhatiannya kepada manusia, berfilsafat tentang manusia sampai ke segala sendi-sendinya. Pada hari ini kita akan membahas teori filsafat ilmu di zaman sekarang yang serba teknologi. Apakah masih berlaku atau seberapa penting? Era digital ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang pesat, didorong oleh teknologi yang memungkinkan akses informasi yang luas dan cepat. Namun perkembangan ini juga membawa tantangan berupa masalah keabsahan, etika, dan bias informasi. Menurut Yusuf et al. Tahun 2023, filsafat ilmu berperan penting dalam memberikan landasan moral dan metodologis bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang bertanggung jawab. Artikel ini mengkaji hubungan antara filsafat ilmu dan ilmu pengetahuan di era digital, serta bagaimana filsafat ilmu membantu mengatasi berbagai tantangan terkait informasi, etika, bias, dan integritas metode ilmiah. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip filsafat ilmu, diharapkan ilmu pengetahuan di era digital ini dapat berkembang secara kritis dan etis, serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara luas. Next, pada screen kali ini kita akan membahas filsafat merupakan pijakan atau landasan berpikir manusia dalam dunia akademik sebagai penalaran dalam mencari dan mendalami sebuah ilmu pengetahuan. Filsafat dan ilmu pengetahuan secara terus-menerus selalu mengalami transformasi guna untuk menuntaskan problematik yang dihadapi seiring perkembangan zaman sejarah lahir dan berkembangnya filsafat ilmu dan ilmu pengetahuan. Memiliki peranan dan pengaruh yang besar terhadap dunia akademik secara historis. Keberadaan filsafat dan ilmu pengetahuan terus mengalami dinamika setiap periodisasi guna adanya tuntutan zaman secara mendalam telah mengalami perubahan dari pemikiran terdahulu sehingga diadakannya eksplorasi mendalam untuk menyelesaikan problematika yang ada. Perubahan sosial munculnya semangat asketisme intelektual masyarakat, dari situ menimbulkan etos intelektual. Hal inilah yang mendorong masyarakat untuk terus berkarya dan berkembang dengan hal-hal yang baru guna meningkatkan kemakmuran kehidupannya. Hingga menjadi masyarakat modern pada abad 17 ditandai dengan meletusnya revolusi industri yang melahirkan masyarakat modern telah menciptakan berbagai pemikiran dan pandangan idealis yang memiliki praksis dan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat pada zaman tersebut. Menurut Tasno dan Sudrajat tahun 2020, perubahan tersebut tidak begitu mengherankan sebab apabila dicermati yang telah terjadi bahwa paham yang telah muncul pada suatu zaman biasanya hasil dari respon terhadap rentetan peristiwa-peristiwa yang terjadi secara berdampingan dan mengkokohkan antara satu dengan yang lainnya.
Abad pertamanya, dominasi gereja merupakan alasan mendasar dari lahirnya positivisme yang dan diperkuat oleh adanya sekularisme. Muatan aliran tersebut semakin lengkap ketika liberalisme yang melahirkan kapitalisme menggunakan positivisme yang digunakan sebagai alat legitimasi keberadaannya dalam semua unsur sendi kehidupan masyarakat modern. Sehingga secara tidak langsung tujuan mendasar dari filsafat sedikit demi sedikit mengalami berdasarkan dari tujuan substansinya dewasa ini, makin berkembangnya zaman masyarakat modern telah capai revolusi industri 4.0, di mana semua roda kehidupan masyarakat didukung dengan canggihnya teknologi, perilaku sosial, dan pola kehidupan. Masyarakat telah berubah secara drastis akibat pengaruh dari revolusi industri. Perkembangan teknologi yang melahirkan era revolusi industri 4.0 tidak hanya sekedar membuka interaksi sosial secara luas, tapi juga mendisrupsikan di berbagai bidang kehidupan manusia. Menurut Prasetyo Datrisyanti tahun 2018, sedangkan Society 4.0 merupakan tatanan kebutuhan masyarakat yang berpusat pada manusia, human center dan berbasis teknologi base. Kuda tahun 2020. Social Industry 4.0 dan Society 5.0 telah menghadirkan tatanan kehidupan yang baru bagi masyarakat, di mana semua perilaku masyarakat akan dibuat secara mudah dan memenuhi segala unsur kehidupan. Hal tersebut merupakan masalah yang mendasari dari dampak positivisme atau dapat disebut dengan one-dimensional man. Kejadian ini telah dilakukan di Frankfurt, Jerman. Hasil analisisnya menjelaskan tentang masyarakat modern yang terbelenggu dengan adanya hasil ciptaan yang dilahirkan oleh aliran positivisme dan cara pandang kebenarannya berdasarkan pada pembuktian secara empiris dan teruji secara saintifik. Kajian tersebut kemudian melahirkan paham baru yang ini paham Frankfurt, sehingga muncul permasalahan di mana tujuan awal filsafat sebenarnya dianggap tidak memenuhi semua kebutuhan substansi manusia. Penelitian massal Bahtiar 2012 mengungkapkan bahwa secara substansial dan historis, filsafat dan ilmu pengetahuan memiliki peranan penting dalam memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Dua hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena terintegrasi jika ditelusuri filsafat dan ilmu pengetahuan berperan dalam membawa perubahan peradaban manusia. Penelitian Hidayatullah tahun 2006 2.234 kan bahwa peradaban Yunani merupakan tempat pertama sekali filsafat ditemukan. Seiring dengan berkembangnya filsafat dalam masyarakat Yunani kuno telah mengubah pola pikir mereka. Dari yang awalnya berpandangan mitosentris menjadi logosentris. Terkaitan filsafat dan ilmu pengetahuan sangat berpengaruh besar terhadap pengetahuan manusia. Dari segala sesuatu, pengaruh tersebut telah membawa perubahan terhadap perubahan manusia ke taraf yang lebih maju. Seperti halnya peradaban manusia saat ini, tafsir 2005. Kajian ini memiliki konsep yang sama dengan penelitian tersebut. Namun substansial yang penulis kaji melihat filsafat di arah saat ini revolusi industri. dan Society 5.0. Filsafat harus berperan dalam berpijak agar dapat menjawab tuntutan zaman yang selalu berkembang berdasarkan uraian di atas. Tujuan dari artikel ini akan fokus dan lebih komprehensif mengenai hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan dan relevansi. Di era revolusi industri 4.0 atau Society 4.0, cara hipotesis filsafat dengan ilmu pengetahuan memiliki hubungan satu sama lain. Karena keduanya merupakan kegiatan berpikir khas dari manusia. Filsafat dan ilmu pengetahuan ditujukan pada proses dan hasil. Jika dilihat dari hasilnya, keduanya sama-sama hasil daripada berpikirnya akal manusia secara sadar. Apabila dilihat dari prosesnya, menunjukkan sesuatu kegiatan yang berusaha untuk mencapai permasalahan kehidupan manusia. Nah, metode dan prosedur tertentu secara sistematis dan kritis. Halnya dalam menghadapi pola kehidupan manusia di era
Revolusi Industri 4.0 atau Society 5.0. Indonesia akan memikirkan dengan menggunakan metode dan prosedur tertentu untuk menghadapi dan menjalani perubahan tersebut. Next, relevansi. Menurut pendapat saya, iya, penting untuk dibahas karena kan ilmu filsafat adalah teori yang kuno. Dan sekarang kita hidup di zaman yang serba modern. Menurut saya penting untuk dijelaskan secara lebih rinci tentang teori filsafat ini. Kita disandingkan di zaman yang modern ini. Filsafat ilmu tetap sangat penting di era teknologi karena memberikan landasan etis dan kritis untuk memahami, mengarahkan, dan mengontrol perkembangan teknologi, contohnya mengabaikan nilai kemanusiaan serta membantu manusia secara fakta dan disinformasi, menggunakan pemikiran logis dan solusi masalah kompleks atau teknologi berfungsi demi kesejahteraan bersama. Filsafat ilmu tetap relevan dari arah teknologi. Landasan moral dan etika. Bantu menetapkan batasan moral, misalnya dalam AI, Artificial Intelligence, rekayasa genetika, agar teknologi tidak rusak nilai kemanusiaan, mencegah dekadensi moral, dan memastikan kemajuan selaras dengan tujuan hidup yang lebih dalam. Dengan kritis dan logis, mengajarkan cara berpikir kritis, sistematis, dan analisis untuk mengevaluasi informasi. Fakta versus informasi dan argumen yang sangat penting tengah belajar data di digital, memahami konteks dan dapat mengatur, memahami asumsi dasar kelebihan dan kekurangan metode dampak teknologi terhadap manusia dan masyarakat secara menyeluruh, tidak hanya terjebak dalam menara gading atau keilmuan. Mengintegrasikan ilmu dan teknologi, berperan sebagai ibu bagi ilmu pengetahuan, memberikan wawasan luas, serta menghubungi berbagai disiplin ilmu agar harmonis dan memecahkan masalah global. Pengembangan diri dan pendidikan. Membentuk programmer dan pendidik jadi agen perubahan yang inovatif secara etis, serta meningkatkan kreativitas dan kemandirian peserta didik dalam menghadapi disrupsi teknologi, orientasi dan kontrol. Memberikan orientasi tujuan, mengendalikan arah perkembangan teknologi, dan menguji nalar ilmiah agar tidak arogan untuk mengabaikan nilai sosial. Singkatnya, filsafat ilmu memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya efisien, tapi juga bermakna etis dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, menjadikannya relevan dan vital di era digital ini. Next, kita akan membahas tentang tujuan. Menurut pendapat saya, ia penting untuk dibahas dikarenakan filsafat adalah teori yang kuno. Dan sekarang kita hidup di zaman yang serba modern. Menurut saya penting untuk dijelaskan secara lebih rinci tentang teori filsafat ini jika disandingkan di zaman yang modern ini. Filsafat ilmu tetap sangat penting di era teknologi karena memberikan landasan etis dan kritis untuk memahami, mengarahkan, dan mengontrol perkembangan teknologi, mencegahnya, baikkan nilai kemanusiaan, serta membantu manusia membedakan antara fakta dan disinformasi, mengembangkan pemikiran logis, dan menemukan solusi masalah kompleks agar teknologi berfungsi demi kemaslahatan bersama. Mengapa filsafat ilmu tetap relevan di era teknologi? Yang pertama, landasan moral dan etika. Membantu menetapkan batasan moral, misalnya dalam AI, rekayasa genetika, agar teknologi tidak merusak nilai kemanusiaan, mencegah dekadensi moral, dan memastikan kemajuan selaras dengan tujuan hidup yang lebih dalam. Pikiran kritis dan logis, mengajarkan cara berpikir kritis, sistematis, dan analisis untuk mengevaluasi informasi fakta versus informasi. Argumen yang sangat penting di tengah banjir data digital, memahami konteks dan dampak, membantu memahami asumsi dasar kelebihan dan kekurangan metode ilmiah, serta dampak teknologi terhadap manusia dan masyarakat secara menyeluruh. Tidak hanya terjebak dalam menara gading keilmuan, mengintegrasikan ilmu dan teknologi, berperan sebagai ibu ilmu pengetahuan, memberikan wawasan luas terhadap menghubungkan berbagai disiplin ilmu agar harmonis dalam memecahkan masalah global. Pengembangan diri pendidikan, membentuk programmer dan pendidik menjadi agen perubahan yang inovatif secara etis, serta meningkatkan aktivitas dan kemandirian peserta didik dalam menghadapi disrupsi teknologi.
orientasi dan kontrol. Memberikan orientasi tujuan mengendalikan arah perkembangan teknologi dan menguji nalar ilmiah, tidak arogan atau mengabaikan nilai sosial. Singkatnya, filsafat ilmu memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya efisien, tetapi juga bermakna etis dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadikannya relevan dan vital di era digital ini. Filsafat ilmu tetap sangat relevan di tahun 2026 karena ia berfungsi sebagai kompas atau etis dan logika di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Itu adalah alasan mengapa filsafat ilmu krusial saat ini. Tanaman navigasi etika kecerdasan buatan AI. Ketika teknologi mampu mengambil keputusan sendiri, filsafat ilmu kita tentukan batas moral. Pertanyaan tetap yang menjawab algoritma dan bias data menggunakan asesmen aksiologi, teori nilai yang kuat untuk memastikan teknologi tidak merugikan kemanusiaan. Validasi kebenaran di era post-truth. Di tengah banjir informasi dan deepfake, filsafat ilmu menyediakan perangkat epistemologi untuk membedakan antara fakta ilmiah, opini, dan hoax. Ini membantu masyarakat tetap kritis terhadap sumber pengetahuan. Mengalami batasan dan dampak teknologi, filsafat ilmu mendorong kita untuk tidak bertanya bagaimana cara membuatnya, tapi mengapa kita harus membuatnya. Ini mencegah teknosentrisme dan memastikan inovasi tetap berorientasi pada keberlanjutan hidup. Interdisiplinary ilmu pengetahuan tantangan modern seperti perubahan iklim atau pandemi tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu cabang ilmu. Filsafat ilmu berfungsi sebagai jembatan yang menyatukan berbagai disiplin ilmu melalui kesamaan logika berpikir. Mengenai konsep ini, Anda dapat mempelajari modul pengantar filsafat ilmu dari Universitas Terbuka atau mengeksplorasi sumber di Stanford Encyclopedia of Philosophy mengenai perkembangan sains dan teknologi. Tujuan filsafat sebagai disiplin ilmu memiliki usia yang sangat tua. Kajian ini telah ada pada era Yunani kuno sejak abad ke-5 Masehi dan pada abad ke-8 Masehi masuk dalam tradisi Islam sejak timbulnya hingga memasuki zaman sekarang ini. Filsafat telah mengalami masa jaya sekaligus masa-masa kelabu hingga akhirnya kita dihadapkan pada realita. Apakah filsafat masih relevan dalam cyber yang mulai menguapkan batas jarak dan waktu? Bila ia dianggap relevan, seperti apa format untuk tetap berfilsafat di masa kini? Hal inilah yang ingin digali dalam pembahasan filsafat di era teknologi. Di era teknologi dapat menghantarkan manusia pada posisinya yang terbaik dalam aplikasi realnya di masyarakat. Masa filsafat sangat personal dan subjektif. Pelakunya filsafat memilih manusia untuk mendekati masalah-masalah dasar yang dihadapinya. Terbuka mendalam, sistematis, kritis, dan tidak berdasarkan a priori dan berangka, melainkan secara rasional dan argumentatif. Filsafat bersifat kritis karena ia tetap mampu mengkaji masalah-masalah yang itu bersama kehidupan manusia secara kontinu dan tak terbatas. Melalui perenungan para filosofis seperti Plato dan Aristoteles yang menciptakan sendi serta rasionalitas barat. Descartes yang mengawali filsafat modern yang banyak tentang rasio dunia dan manusia, kita dapat melihat bahwa mereka adalah para filosofis yang penggerak zaman. Kedudukan filsafat dalam tradisi Islam dalam filsafat mempunyai tempat yang layak karena filsafat yang mendorong ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi kemakmuran hidup masyarakat. Bahkan ini ditegaskan oleh Al-Quran surat Al-Kahf ayat 29. Falyakfur say'a wa man falyu'man man say'a fama rabbuka minnal haqqu dapat mengajarkan untuk menggapai kebenaran hakiki. Hal ini lah yang didukung oleh Al-Quran. Was filsafat juga mengandung kebenaran yang bersifat spekulatif karena tidak dapat dibuktikan secara empiris. Berbeda dengan ilmu pengetahuan yang mengandung kebenaran positif karena bisa diuji secara empiris dan
dan Allah adalah kebenaran absolut aliansi kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang bergerak seiring dengan perjalanan zaman memberikan kita banyak kemudahan dan manfaat yang nyata. Karena transportasi dan komunikasi yang semakin melibat dunia. Fasilitas kesehatan yang semakin berperan baik dan berperan hingga meningkatkan life expectancy adalah di antara contohnya. Namun di sisi lain ternyata kemajuan teknologi tersebut juga berdampak negatif. Penggunaan teknologi tanpa batas yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi ternyata turut mereduksi nilai-nilai etis dan sosialisasi manusia. Salah satu faktor penyebab aliansi kemajuan teknologi ini adalah karena manusia tidak lagi sempat memikirkan hakikat dan kehidupan, yaitu unsur yang paling mendasar dan pokok yang dikaji dan dicari dalam dunia filsafat dan banyak mengabaikan nilai etis. Analisis ini akan mendapatkan padanan kebenarannya. Bila kita coba kaitkan dengan kasusnya jatuhnya bom atom pertama di Hiroshima dan Nagasaki, pada Albert Einstein, penemu formula bom atom, telah mengisyaratkan akan bencana ini. Namun karena manusia mengabaikan nilai etika dan melupakan prinsip kebijakan yang misalnya ditawarkan filsafat, hal itu dengan amat disesalkan harus terjadi. Dari sini terlihat jelas bahwa kemajuan teknologi dan perkembangan zaman memiliki segi dan hubungan kuat satu dan lainnya. Filsafat solusi alternatif ambivalensi kemajuan teknologi mungkin pernah terlintas di benak kita untuk melihat kembali relevansi filsafat di era cyber teknologi. Jika kita kembali dengan teori-teori usang filsafat yang bersifat abadi karena seakan tak pernah selesai dibahas. Dalam esai filsafat untuk masa kini dikatakan bahwa filsafat yang terrefleksi dan teori fisika atau pembentukan teori lainnya tidak pernah dapat tersimpannya. Bahwa pada simposium internasional di Julabanya Yugoslavia pada 10 Mei 1984 dikatakan bahwa di era teknologi terjadi refleksi yang baik memunculkan masalah filsafat yang disangka telah tersingkirkan. Bila keterangan ini dikaitkan dengan hubungan yang terjadi di antara kemajuan teknologi, termasuk dampak negatifnya dengan filsafat, sebenarnya kita dapat mengkomentkan kedua unsur itu. Jadi solusi yang itu bagaimana memposisikan filsafat sebagai solusi alternatif. Hal ini tentu saja diawali dengan memformat gaya baru berfilsafat agar lebih membumi di era teknologi ini. Filsafat harus diupayakan dapat bersifat kreatif dan dapat menjadi salah satu elemen fungsi kontrol dalam mengkaji gerakan manusia dengan memberi perhatian yang terhadap filsafat. Dapat diupayakan terjadinya bangkitkan kembali suatu pemikiran filsafat dengan gaya baru. Hal yang dibutuhkan untuk penyesuaian dengan kosmos yang selalu berbeda. Dan filsafat dapat menuntun manusia untuk setiap pada kewajiban pada menjadi manusia yang berkarakter dan berintegritas tinggi yang dapat memahami kehidupan yang lebih baik. Tentu saja filsafat dalam keseluruhannya sebagai konsep tunggal tidak cukup dan harus digandengkan dengan konsep ini dari disiplin lain. Agama dan ilmu pengetahuan misalnya bersifat masuk ini. Mereka bersifat tidak teknologi. Filsafat menggunakan metode analisis yang rasional dalam dan memandang suatu permasalahan, sehingga dengan sedikit penyesuaian filsafat akan tetap layak bersanding di era teknologi. Berikut ini adalah beberapa upaya lebih memungkinkan filsafat di era teknologi. Mengenai teori sejak abad ke-6 sebelum Masehi, filsafat telah berkembang atas dasar pemikiran kefilsafatan. Dua orang filsuf yang corak pemikirannya dikatakan mewarnai diskusi filsafat panjang sejarah perkembangannya, yaitu Herakleotis 535-475 sebelum Masehi dan Parmenides 540-475 sebelum Masehi. Kemudian secara periodisasi filsafat barat pada zaman kuno, zaman abad pertengahan, zaman modern, dan masa kini.
aliran yang muncul dan berpengaruh terhadap pemikiran filsafat ada positivisme, eksistensialisme, marxisme, fenomenologi, pragmatisme, dan neokantianisme dan neotolemisme. Pembagian secara periodisasi filsafat Cina adalah zaman kuno, zaman pembauran, zaman neo-konfusionisme, dan zaman modern. Tema yang pokok di filsafat Cina adalah masalah perkembangan peri kemanusiaan, pembagian secara periodisasi filsafat India adalah periode Weda, Wiracarita, Sutra-Sutra, dan Skolastik. Adapun pada filsafat Islam hanya ada dua periode, yaitu periode Mutakalimin dan periode filsafat Islam. Untuk sejarah perkembangan pengembangan ilmu pengetahuan di sini pembahasan mengacu ke pemikiran filsafat di Barat. Periode filsafat Yunani merupakan periode penting sejarah peradaban manusia karena pada waktu itu jadi perubahan pola pikir manusia dari mikir jadi yang lebih baik rasional. Pola pikir manusia adalah pola pikir masyarakat yang mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. Gempa bumi tidak dianggap fenomena alam biasa, tetapi dewa bumi yang sedang menggoyangkan kepalanya. Namun ketika filsafat diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, tapi aktivitas alam yang terjadi secara kausalitas. Pola pikir tersebut kelihatannya sederhana, tetapi implikasinya tidak sederhana karena selama ini alam ditakuti dan dijauhi, kemudian didekati, bahkan dieksploitasi. Manusia yang dulunya pasif dan menghadapi fenomena alam menjadi lebih proaktif dan kreatif, sehingga alam dijadikan objek penelitian dan pengkajian. Proses ini kemudian ya, berkembang dari rahim filsafat yang akhirnya kita nikmati dan betul teknologi karena ini itu periode perkembangan filsafat Yunani merupakan poin untuk memasuki peradaban baru manusia. Pada masa pra-Yunani kuno, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman pra-Yunani kuno disebut juga sebagai zaman batu yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun antara abad ke-15 sampai 16 sebelum Masehi. Manusia telah menemukan besi, tembaga, dan perak untuk berbagai peralatan abad ke-15 sebelum Masehi. Peralatan besi dipergunakan pertama kali di Irak, tidak di Eropa dan di Tiongkok pada abad ke-6 sebelum Masehi. Di Yunani munculnya lainnya filsafat timbulnya di tempat itu disebut sebagai suatu peristiwa ajaib atau the Great Miracle. Ada beberapa faktor yang sudah mendahului dan seakan-akan mempersiapkan lainnya di filsafat Yunani. Pengaruh ilmu pengetahuan yang pada waktu itu sudah terdapat di timur kuno. Orang Yunani tentu berutang budi kepada bangsa-bangsa menerima beberapa lain muncul dan pengetahuan dari mereka. Karena ilmu ukur dan ilmu hitung sebagian besar berasal dari Mesir dan Babilonia, pasti ada pengaruhnya dalam pengembangan ilmu astronomi di negara Yunani. Namun andil dari bangsa-bangsa lain dalam ilmu hitung sebagian besar berasal dari Mesir dan Babilonia. Pasti ada pengaruhnya dalam perkembangan ilmu astronomi di negeri Yunani. Namun andil dari bangsa-bangsa lain dalam perkembangan ilmu pengetahuan Yunani tidak boleh diperbaikkan oleh Yunani tidak telah mengolah unsur-unsur jadi atas cara yang tidak pernah disangka oleh bangsa Mesir dan Babilonia. Baru pada pengetahuan bangsa Yunani ilmu mendapat corak yang bersungguh-sungguh ilmu ilmiah pada abad ke-6 sebelum Masehi mulai berkembang suatu kedekatan yang sama sekali berlainan. Sejak saat itu, orang mulai mencari berbagai jawaban rasional tentang problem yang diajukan oleh alam semesta. Logos, akal budi, rasio, mengganti mitos. Dengan demikian, filsafat dilahirkan pada zaman para Yunani kuno. Di dunia ilmu pengetahuan diceritakan berdasarkan know-how yang dilandasi pengalaman empiris. Di samping itu, kemampuan berhitung ilmu dengan cara one-to-one, korespondensi, atau mapping proses. Contoh cara menghitung hewan yang akan masuk dalam keluar kandang dengan kerikil, namun pada masa ini manusia sudah mulai memperhatikan keadaan alam semesta sebagai suatu proses alam. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan atau seperti ini tidaklah berlangsung secara mendadak, melainkan terjadi secara bertahap evolutif
Karena untuk memahami sejarah pengembangan ilmu mau tidak mau harus melakukan pembagian atau klasifikasi secara periodik. Karena setiap periode menampilkan ciri khas tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan pemikiran secara teoritis senantiasa mengacu kepada peradaban Yunani. Perkembangan ilmu periodisasi dimulai dari peradaban Yunani dan diakhiri pada zaman kontemporer. Dan filsafat ilmu untuk menjelaskan tentang filsafat ilmu di era globalisasi harus mengapa itu filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan konsep berpikir untuk memahami ilmu. Dalam hal memahami ilmu tersebut harus melakukan tiga aspek utama, yaitu pertama ontologi, menjelaskan tentang hakikat ilmu; kedua epistemologi, cara menggunakan ilmu; ketiga aksiologi, yaitu kegunaan ilmu yang bernilai sebagai bersifat. Puja Wijayatna mengungkapkan bahwa kata filsafat berasal dari kata Arab yang berhubungan dengan bahasa Yunani dan bahkan memang berasal dari kata Yunani, yaitu filosofia yang terdiri atas filos dan sofia. Filo artinya cipta dalam arti luas, yaitu ingin, dan karena itu berusaha mencapai yang diinginkan. Jadi artinya kebijakan, yang artinya pandai, pengertian yang dalam berdasarkan asal kata itu. Filsafat bisa diartikan yang mencapai pada cinta pada kebajikan. Ya, dari segi katanya filsafat ilmu sebagai filsafat yang berkaitan dengan atau tentang ilmu. Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat pengetahuan secara umum. Dikarenakan ilmu itu sendiri merupakan suatu bentuk pengetahuan dengan karakteristik khusus. Namun demikian, untuk memahami secara lebih luas khusus apa yang dimaksud dengan ilmu, maka diperlukan pembatasan yang dapat menggambarkan dan memberi makna khusus tentang istilah tersebut. Para ahli telah banyak mengumpulkan definisi pengertian filsafat ilmu dengan sudut pandangnya masing-masing, dan setiap pandang tersebut amat penting guna pemahaman yang komprehensif tentang makna filsafat ilmu. Berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi filsafat ilmu. Peter Kaus memberikan makna filsafat ilmu sebagai bagian dari filsafat yang kegiatannya menelaah ilmu dalam konteks menyeluruh pengalaman manusia. Stephen R. Tolmin mengenai filsafat ilmu sebagai suatu disiplin yang diarahkan untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ilmiah, pengetahuan, agama, dan anggapan-anggapan metafizik guna menilai dasar-dasar kualitas ilmu dari sudut pandang logika, formal, dan metodologi praktik metafisika. Serta Whitehead lebih melihat filsafat ilmu sebagai kajian dan evaluasi terhadap metode ilmiah untuk dapat dipahami ilmu itu sendiri, yaitu logika, teori ilmiah, serta hubungan antara teori dan eksperimen. Demikian juga halnya Benjamin yang masukkan masalah metodologi dalam kajian filsafat ilmu di samping posisi ilmu itu sendiri. Dalam konstelasi umum di disiplin intelektual, keilmuan, filsafat, sains adalah ilmu konsep, anggapan-anggapan pakal, dasar-dasar permulaan, struktur-struktur teoritis, dan ukuran-ukuran dengan ilmu dari yang di tahun 1978. Ini sangat umum dan cakupannya yang luas. Hal yang penting dapat dipahami adalah bahwa filsafatan itu merupakan telaah terhadap hal-hal tentang menyangkut ilmu dan bukan kajian di dalam struktur ilmu itu sendiri. Terdapat beberapa istilah dalam pustaka yang dipadankan dengan filsafat ilmu, seperti theory of science, meta science, metodologi, dan science of science. Semua istilah tersebut tampaknya menunjukkan perbedaan dalam titik tekan pembahasan, namun semua itu pada dasarnya tercakup dalam kajian filsafat ilmu. Meskipun filsafat ilmu mempunyai substansi yang khas, namun dia merupakan bidang pengetahuan campuran yang perkembangannya tergantung pada hubungan timbal balik dan saling pengaruh antara filsafat dan ilmu. Oleh karena itu, pemahaman bidang filsafat dan pemahaman ilmu menjadi sangat penting, terutama hubungannya yang bersifat timbal balik. Meski dalam perkembangan filsafat ilmu telah menjadi disiplin tersendiri dan otonomi dilihat dari objek yang bagian dan telaahnya. William Gris 1917. Sementara itu, Zahral Adian memilihkan filsafat ilmu sebagai cabang filsafat yang mencoba mengkaji ilmu pengetahuan dari segi ciri-ciri dan cara memperolehnya. Filsafat ilmu selalu menentukan penelitian yang mendasar dan radikal terhadap ilmu, seperti apa, tentang apa, ciri-ciri spesifik yang menyebabkan sesuatu disebut ilmu.
serta bedanya ilmu dan pengetahuan. Dunia empiris dengan mengabstraksikan realitas jadi beberapa variabel yang terkait dalam sebuah hubungan yang bersifat rasional. Ilmu mencoba mencarikan penjelasan mengenai alam yang bersifat umum dan impersonal. Sementara seni tetap bersifat individual dan personal dengan memusatkan perhatiannya pada pengalaman hidup perorangan. Karena pengetahuan ilmiah merupakan higher level of knowledge dalam peringkat perangkat kita sehari-hari, maka filsafat ilmu tidak dapat dipisahkan dari filsafat pengetahuan sebagai kedua cabang ilmu. Itu sering-sering tumpah tindakan. Filsafat ilmu adalah penyelidikan tentang ciri-ciri mengenai pengetahuan ilmiah dan cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Filsafat ilmu adalah kaitannya dengan filsafat epistemologi. Pengetahuan yang secara atau umum menyelidiki cara-cara serta bentuk pengalaman manusia. Juga mengenal logika dan metodologi untuk menerapkan dasar teman tentang filsafat ilmu tersebut. Sangat bermanfaat menyimak 4 titik pandangan dalam filsafat ilmu, yaitu bahwa filsafat ilmu adalah pengurusan worldview yang konsisten dengan teori ilmiah yang penting. Menurut pandangan ini adalah merupakan tugas filosofis ilmu untuk menguasaikan implikasi yang lebih luas dari ilmu, bahwa filsafat ilmu adalah suatu eksposisi dari presupposition dan predisposition dari para ilmu, bahwa filsafat ilmu adalah suatu disiplin ilmu yang di dalamnya terhadap konsep dan teori tentang ilmu yang dianalisis dan diekspresifikasikan, bahwa filsafat ilmu merupakan suatu patokan ketika kedua mau menuntut jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Karakteristik apa yang membedakan penyelidikan ilmiah dari tipe penyelidikan lain? Kondisi yang bagaimana yang patut dituruti oleh para ilmuwan dalam penyelidikan alam? Kondisi yang bagaimana yang harus dicapai bagi suatu penjelasan ini agar menjadi benar? Status kognitif yang benar dari prinsip dari ilmiah pada masa Renaissance dan pengaruh ilmu telah memperoleh kemandiriannya. Immanuel Kant, positifisme, Auguste Comte, fenomenologi, konstruktivisme, Husserl, Feyerabend, dan seterusnya. Sejalan dengan itu, masing-masing aliran ini atau disebut juga School of Thought memiliki metodologi sendiri-sendiri, sehingga metodologi menjadi bagian yang sangat menarik perhatian filsafat ilmu sebagai kelanjutan dari perkembangan filsafat pengetahuan, dan juga merupakan cabang filsafat ilmu yang objek sasarannya dari ilmu atau cara populer disebut dengan ilmu tentang ilmu. Memahami filsafat ilmu, tujuan filsafat ilmu di era globalisasi, yaitu pertama dapat menetapkan dasar-dasar keilmuan, kedua bisa memahami kajian ilmu secara struktur dan sistematis, ketiga bisa mengambil manfaat dari mempelajari satu bidang ilmuwan, keempat mudah mengembalikan ilmu dengan skill ilmiah dan sistematis, kelima bisa memecahkan masalah, yaitu ketika menjadi seorang peneliti tidak hanya menulis peristiwa yang terjadi di lapangan, tetapi juga kelemahan dari objek yang ditelitinya dapat menemukan solusi dengan kerangka berpikir. Titik perhatiannya peranan filsafat adalah menunjukkan adanya perspektif yang lebih dalam dan luas, sehingga keadaannya akan disertai dengan berbagai alternatif pemikiran untuk ditawarkan mana yang paling sesuai dengan perubahan itu dan keadaan. Makna filsafat terhadap Tuhan modern bicara tentang filsafat ilmu, muncul pertanyaan pada diri sendiri sejauh mana cabang filsafat ini mempunyai makna dan relevansi dengan masalah-masalah praktis yang perlu buktikan kebenarannya dan mendesak yang menuntut penyelesaian secara praktis, dan mengetahui tentang filsafat harus melihat dari sudut pandang terhadap pandang perkembangan filsafat ilmu dan juga proses perjalanan perkembangannya. Pun gambaran-gambaran sederhana beberapa aspek filsafat terhadap ilmu pengetahuan dan sebagai berikut. Ilmu filsafat menurut sejarah ilmu filsafat berbeda dengan ilmu filsafat. Ilmu filsafat bersifat filsafat sebagai cabang ilmu, sedangkan filsafat ilmu berarti filsafat mewarnai seluruh disiplin keilmuan. Filsafat sebagai ilmu tidak jauh berbeda dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan yang lainnya. Dan artinya memiliki sistematisasi sebagai berikut. Gegenstand yaitu suatu objek
sasaran untuk diteliti, dipahami prosesnya, dan diketahui untuk menuju suatu pengetahuan, kenyataan, atau kebenaran. Terus-menerus menimbulkan pertanyaan tanpa henti. Setelah itu ada alasan atau motif tertentu dan dengan cara tertentu mengapa Guggenstein terus menerus dipertanyakan. Rangkaian dari jawaban yang diungkapkan kemudian disusun kembali ke dalam satu kesatuan sistem. Zubair tahun 2002. Jika kawan adalah orang yang pertama menggunakan istilah Renaissance. Para sejarawan biasanya guys istilah ini dalam menunjukkan berbagai periode kebangkitan intelektual pada khususnya di Eropa dan lebih khusus lagi di Italia sepanjang abad ke-15 dan ke-16 masih agak sulit menentukan garis batas yang jelas antara abad pertengahan zaman Renaissance dan zaman modern, sementara orang yang menganggap bahwa zaman modern hanyalah perluasan dari zaman Renaissance sekitar 1991. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah yang abad ke-8 sampai muncul abad modern. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dalam sejarah masyarakat kuno, manusia hidup sebagai pemburu dan dengan perkembangan kebudayaannya yang lambat. Perkembangan peradaban kemudian terakumulasi oleh akumulasi dan interaksi antara dengan adanya revolusi teknologinya dan sesudah mereka hidup dalam jumlah yang besar dan dengan timbulnya kota dan tulisan. Sifat ilmu sangat diperlukan di kadernya di tengah perkembangan teknologi yang ditandai semakin membuminya spesialisasi ilmu pengetahuan terbaru dan filsafat ilmu, maka para ilmuwan akan sadar atas keterbatasan dan tidak jebak ke dalam sikap arogansi intelektualnya. Hal yang penting lainnya yang diperlukan adalah keterbukaan diri di kalangan ilmuwan, sehingga mereka dapat saling menyapa dan arahkan seluruh potensi keilmuan yang dimilikinya untuk kepentingan umat manusia. Terbaik bagi kembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri maupun bagi perkembangan eksistensi manusia secara utuh. Tanggung jawab etis tidak hanya menyangkut proses pengembangannya, tapi juga penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di jalur yang cepat dan dalam kehidupan manusia. Filsafat orang Yunani merujuk pada pemahaman bahwa manusia dianggap sebagai kosmos dan yang kecil dalam komposisi dunia besar dari alam semesta. Pandangan filsafat ini bertumpu dari refleksi dan simbol alam semesta yang dipahami dari eksistensinya manusia sebagai organisme spiritual, karenanya setiap orang dapat memahami bahwa dirinya memiliki semua dasar alam semesta. Ide itu terpegang oleh sejak ia lahir ke alam fana dunia, tapi pengetahuan tentangnya tidak hilang sama sekali. Pengetahuan tersebut tetap tinggal dalam jiwa manusia dan dapat diingatkan kembali dari proses hidup yang dijalani. Filsafat zaman Yunani kuno. Secara etimologis, kata filsafat dari kata Yunani filosofia yang berasal dari kata kerja filosofi yang berarti kita kebijakan. Kata itu berasal dari kata Yunani filosofia yang berasal dari kata kerja filen yang berarti menciptakan nilai yang berarti cinta dan Sofia yang berarti kearifan. Berdasarkan kata tersebut adalah kata Inggris filosofi yang biasa digunakan cinta kearifan. Demikian pada zaman yang kuno masih zaman Yunani kuno filsafat secara umum sangat dominan, meski harus diakui bahwa agama masih kelihatan memainkan peran. Filsafat masa setelah abad 6 sebelum Masehi, setelah abad ke-6 sebelum Masehi, muncul sejumlah ahli pikir yang menentang adanya mitos. Mereka menginginkan adanya pertanyaan tentang misteri alam semesta ini. Ini dapat diremakan rasional keadaan yang dibuktikan bagi supaya suatu teologi artinya suatu kebangkitan pemikiran untuk menggunakan akal pikir dan meninggalkan hal-hal yang sifat teologi. Filsafat abad 18 masih filsafat masa kini merupakan aneka bentuk hasil langsung atau tak langsung atas pemikiran Wilhelm
Friedrich Hegel tahun 1770 sampai 1831. Hegel ini menerangkan gerak-geriknya datang berdasarkan suatu prinsip eksistensi manusia konkret dan bukan pada hakikat eksistensi manusia pada umumnya. Manusia pada umumnya ada hanya manusia ini. Manusia itu si manusia ditentukan oleh eksistensinya. Pentingnya filsafat di era menilai perkembangan teknologi yang cukup pesat di era menilai saat ini memaksa masyarakat terutama generasi yang muda yang bergerak cepat dan bergaya hidup urban instan. Generasi milenial saat ini pada tahun 2017 adalah mereka yang berusia 17-36 tahun, mereka yang kini berperan sebagai mahasiswa, early jobber, dan tua muda. Relevansi bersifat di era menilai filsafat sering sekali dipandang sebagai pemikiran yang mengagumkan bahwa mendasarkan umat manusia. Pentingkah filsafat di era milenial? Filsafat sering sekali dipandang sebagai pemikiran yang membingungkan bahkan menyesatkan umat manusia. Pandangan semacam ini tentunya sangat disayangkan karena filsafat secara esensial justru sangat penting artinya bagi kehidupan manusia, khususnya dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemanusiaan. Menunjukkan bahwa filsafat sangat urgen bagi kehidupan manusia. Urgensi filsafat tidak hanya pada bidang ilmu pengetahuan, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk permasalahan moral dan agama. Terlebih bagi masyarakat kontemporer yang tengah menghadapi permasalahan sangat kompleks atau hampir pada setiap aspek kehidupan yang menghadapi problem yang harus diselesaikan. Abdul Razak et al. 2020. Secara aktual, kehidupan masyarakat kontemporer dengan mengalami berbagai kemajuan. Dan kemajuan tersebut secara fasilitas seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat dan spektakuler. Yang sudah terlalu lama berserakan ditinggalkan sehingga dengan kajian filsafat diharapkan nilai-nilai tersebut dapat tumbuh dalam kehidupan realitas praktik manusia yang akhirnya kehidupan masyarakat kontemporer yang akan menjadi kuat dalam segala kreativitas dan aktivitas karena selain berilmu pengetahuan yang luas juga tidak terbicara dari moral dan agama. Analisis kasus kejadian hukum teori filsafat ilmu khususnya filsafat hukum sangat penting dan bahkan semakin krusial di era teknologi karena ia berfungsi sebagai landasan etika dan nilai sifat keadilan. Jawab untuk membimbing hukum agar tidak dibuta oleh teknologi, pastikan regulasi tetap bermakna demi hak di ruang digital, serta menguji logika dan mendapat efek bagi manusia bukan hanya sebagai jadi sistem cepat tapi kosong hati yang murahnya. Pendapat ahli atau perbandingan pendapat para ahli tentang filsafat. Pertama, Thales 615-645 sebelum Masehi. Nama Thales itu atas peraturan keilmuan Herodotus pada abad ke-5 tersebut. Thales sebagai salah satu dari 7 orang yang sana Seven Wise Men of Greece. Aristoteles memberikan gelar The Father of Philosophy, juga menjadi penasihat teknis 11 kota Lamia. Salah satu jasanya yang besar adalah meramal gerhana matahari pada tahun 585 sebelum Masehi. Thales dapat bahwa dasar pertama atau intisari alam ialah air. Terbatas tak terbatas dan genap satu banding laki-laki perempuan yang gerak dan lain-lain. Menurut Pythagoras, kearifan yang sejumlahnya diberikan oleh Tuhan saja oleh Tuhan. Pythagoras tidak mau disebut sebagai orang arif yang seperti Thales akan tetapi menyebut dirinya filosofis, yaitu pencipta kearifan. Parmenides adalah seorang tokoh etikisme yang penting. Katakan sebagai logikawan pertama dalam sejarah filsafat, bahkan dapat disebut filosofis pertama dalam pengertian modern. Dalam seluruh keadaan itu tak lain adalah daripada campuran pengembangan unsur-unsur air, udara, api, dan tanah. Keempat unsur inilah yang merupakan dasar terakhir dari segala sesuatu. Penggabungan ini terpelihara oleh dua kekuatan yang saling bertentangan, yaitu cinta dan benci. Kenapa hukum? Kenapa filsafat hukum adalah menjadi hakikat hukum, keadilan moral, nilai untuk hukum yang ideal, mengarahkan, sedangkan hukum yang berorientasi keadilan substansial. Bahkan hukum adaptif serta
kritis terhadap hukum aktif agar tidak sekedar formalitas, melainkan mewujudkan data dan melindungi hak asasi signifikan hukum tetap relevan dan bermuara dalam realitas kehidupan. Kenapa dalam pembentukan dan pengembangan hukum? Perlindungan hak cipta pasal 113 UU Hak Cipta. Analisis filosofis melihat pasal ini bukan sekedar aturan pidana, tapi terkait nilai keadilan dan perlindungan cipta. Pastikan sanksi pidana, penjara, dan denda sesuai dengan pelanggaran hak ekonomi secara komersial. Pembaruan hukum pidana filsafat hukum mendorong pembaruan pidana agar lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bukan hanya bersifat retributif kebebasan. Landasan negara hukum pengakuan Pancasila sebagai penerapan agama jadi sampai menentukan hukum dari negara teokratis atau negara kekuasaan dengan tujuan mewujudkan keadilan sosial. Kesimpulan, tujuan dari materi kali ini menurut pendapat saya sangat penting untuk dibahas dikarenakan ilmu filsafat adalah teori yang kuno dan sekarang kita hidup di zaman yang serba modern. Menurut saya penting untuk dijelaskan secara lebih rinci lagi tentang teori dan ini jika disampaikan di zaman serba yang modern kali ini. Filsafat ilmu tetap sangat penting di era teknologi karena memberikan landasan etis dan kritis. Kami mengarahkan dan mengontrol pengembangan teknologi caranya baikkan nilai kemanusiaan serta membantu manusia membedakan antara fakta dan disinformasi, mengembangkan pemikiran logis dan solusi masalah kompleks pada teknologi demi kemaslahatan bersama. Singkatnya, filsafat ilmu memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya efisien, tetapi juga bermakna etis dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, menjadikannya relevan dan vital di era digital ini. Filsafat ilmu tetap sangat relevan di tahun 2020 karena ia berfungsi sebagai kompas dan logika di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Berikut adalah alasan kenapa filsafat ilmu saat ini penting. Navigasi, etika, kejelasan buatan AI ketika teknologi mampu mengambil keputusan sendiri. Filsafat ilmu membantu kita menentukan batasan moral dan tentang tanggung jawab algoritma dan bias data memerlukan landasan sosiologi teori nilai yang kuat untuk memastikan teknologi tidak merugikan manusia. Hal itu kebenaran di era post-truth di tengah banjir informasi dan deepfake. Filsafat ilmu menyediakan perangkat epistemologi untuk membedakan antara fakta ilmiah, opini, dan hoax yang membantu masyarakat tetap kritis terhadap sumber pengetahuan. Mengenai batas dan dampak teknologi, filsafat ilmu mendorong kita untuk sekedar bertanya bagaimana cara membuatnya, tapi mengapa kita harus membuatnya. Ini mencegah teknosentrisme buta dan jika inovasi tetap berorientasi pada kelanjutan hidup. Interdisipliner ilmu pengetahuan tantangan modern seperti perubahan iklim atau ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan cabang ilmu. Filsafat ilmu berfungsi sebagai jembatan yang menyatukan berbagai disiplin ilmu melalui kesamaan logika berpikir untuk memahami konsep ini. Kita dapat mengambil lagi model pengatur filsafat ilmu dari yang sudah terbuka atau mengeksplorasi sumber di Stanford Encyclopedia of Philosophy mengenai perkembangan sains dan teknologi. Rekomendasi menurut pendapat saya, filsafat ilmu masih bisa diterapkan di era yang serba teknologi atau di era zaman modern kali ini. Mungkin saja akan di-upgrade dengan teori atau penambahan teori yang berkaitan dengan era zaman modern dikarenakan teori filsafat sudah kuno dan perlu ditambahkan dengan teori modern. Ya, terima kasih. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puji syukur atas kehadirannya yang telah melimpahkan rahmat hidayah inayahnya kepada kami sehingga kami dapat membuat materi UAS ini dengan judul Masih Pentingkah Teori Filsafat Ilmu di Zaman Sekarang yang Serba Teknologi atau Zaman Modern. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Muhammad Rizal SHMH selaku dosen filsafat hukum. Semoga presentasi UAS ini dapat bermanfaat bagi baca khususnya bagi kami sebagai penyusun presentasi UAS kali ini. Serta semoga dapat menjadi jembatan dalam memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.